Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di Harir Channel para pejuang CPNS dan Sekolah Kedinasan tahun 2026. Ya, kembali lagi kita akan belajar tentang soal-soal TWK. Langsung saja ke soal yang pertama. Seorang karyawan berhak menerima upah setiap bulan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan di mana dia bekerja. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan ilustrasi tersebut adalah ya, dari soal ini bisa kita lihat bahwa eh, hak ya menerima hak ya, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Maka pernyataan untuk menjelaskan ilustrasi di atas adalah A. Setiap warga negara berhak setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, ataukah B. Hak dilaksanakan untuk mendapatkan kewajiban, ataukah C. Kewajiban dilaksanakan sebelum mendapatkan hak, ataukah D. Kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ataukah E. Hak adalah kuasa atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Ya, maka jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan ilustrasi di atas adalah A. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ya. Jadi dalam soal ini ada karyawan berhak menerima upah setiap bulan ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Maka setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Haknya apa? Haknya ya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Kemudian kewajiban mohon maaf, haknya adalah menerima upah ya, dan kewajibannya adalah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia secara sosiohistoris terdiri atas berbagai suku bangsa yang dilatar belakangi oleh nah, majemukan masyarakat Indonesia secara sosiohistoris ya. Sosiohistoris. A. Interaksi sosial dan persebaran jumlah penduduk yang besar, ataukah B. Arus keterbukaan budaya luar dan dipengaruhi oleh migrasi penduduk, ataukah C. Isolasi geografis dan kepulauan dengan jarak yang cukup berjauhan, ataukah D. Potensi sumber daya alam yang melimpah yang dimanfaatkan masyarakat, ataukah E. Faktor perdagangan dan kekayaan alam yang dimiliki setiap daerah ya. Sosiohistoris, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Isolasi geografis dan kepulauan dengan jarak yang cukup berjauhan. Jadi penjelasannya, isolasi geografi menyebabkan proses pembentukan spesies baru dengan memisahkan populasi spesies asal menjadi beberapa populasi yang tidak saling berinteraksi dan tidak terjadi pertukaran gen antar populasi tersebut. Pemisahan atau isolasi geografis adalah cara yang umum untuk proses spesiasi dimulai. Isolasi ini dapat terjadi bila aliran sungai yang berubah, terbentuknya pegunungan, pemisahan benua akibat pergerakan lempeng tektonik, organisme yang berimigrasi, atau pembentukan pulau baru akibat aktivitas vulkanik. Biasanya isolasi geografi terjadi pada hewan dan tumbuhan. Ya, ini. Kemudian soal berikutnya. Hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah jadi politik bebas aktif ini. Apakah A. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia, ataukah B. Bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, ataukah C. Memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ataukah D. Netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia, ataukah E. Bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia ya. Jadi yang melatar belakangi menerapkan politik luar negeri bebas aktif adalah D. Netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia ya. Alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan tersebut adalah netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Nanti silakan dicari
politik bebas aktif itu bagaimana? Oke, soal berikutnya. Pidato Supomo dalam sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa suasana persatuan rakyat dan pemimpinnya antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, merupakan contoh perilaku integritas yang berupa. Nah, di dalam soal ini menganalisa ya. Jadi suasana dalam beliau berpidato bahwa menjelaskan bahwa suasana persatuan rakyat dan pemimpinnya antara golongan rakyat satu sama lain, kemudian semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, ini merupakan contoh perilaku integritas berupa apa? A. Melakukan hal yang besar, B. Membedakan yang benar dan yang salah, atau apakah iya? Ataukah C. Kerelaan menyatakan yang benar dan yang salah, ataukah D. Berbicara atas apa yang diketahui sebagai hal yang benar, ataukah E. Melaksanakan apa yang dikaji termasuk kerugian yang harus ditanggung. Maka jawaban yang paling benar adalah sudah terlihat mana yang masuk akal ya, mana yang cocok. Jawaban yang benar adalah A. Melakukan hal yang besar. Apa yang telah dilakukan para pendiri bangsa terdahulu mencerminkan bahwa seseorang haruslah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, di mana mereka senantiasa menggunakan semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan ketika membahas ataupun mendiskusikan sesuatu ya. Bahkan Eka Sila kalau Soekarno ya, gotong royong. Oke, soal berikutnya. Di bawah ini merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi kecuali wewenang dari Mahkamah Konstitusi kecuali apa ya? Berarti yang bukan. Hati-hati, seringkali soal seperti ini kecuali. Dan ada juga tipe soal kecuali ini tidak di belakang kecualinya namun menggunakan kata lain yang bukan. Bahkan tempatnya juga bisa di depan. A. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ataukah B. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan, ataukah C. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, ataukah D. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata, ataukah E, A, B, dan C ya. Maka yang kecuali adalah jawaban yang paling benar. D. Memutuskan sengketa peradilan pidana dan perdata. Oke. Di antara wewenang Mahkamah Konstitusi tadi ya, apa saja? Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memutuskan sengketa pendapat, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu, kemudian memutuskan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden. Itulah beberapa wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Soal berikutnya. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam rumusan Pancasila itu tercantum dalam apa? A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ataukah B. Konstitusi RIS, ataukah C. TAP MPR RI nomor 2 MPR 1978, ataukah D. Buku Sutasoma. Masa buku Sutasoma? Apakah E. Sumpah Pemuda? Jadi jawaban yang paling tepat adalah sudah bisa ditebak. Jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi alinea keempat itu adalah Pancasila. Oke. Soal berikutnya. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan ya. Adapun kekuatannya terletak pada ya, Pancasila sebagai dasar negara ya. Kekuatannya terletak pada apa? Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut, ataukah B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila, atau C. Pegawai negeri sipil yang menjaganya, ataukah D. Kekuatan TNI, atau E. Usaha seluruh rakyat Indonesia. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila ya. Di dalam sila-sila Pancasila itu sudah diyakini dan disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, soal berikutnya. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila menurut Profesor Notonegoro adalah ya, ini pendapat dari Profesor Notonegoro ya. Ini juga pernah muncul seperti ini.
dapat dari Profesor Notonegoro. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila apa ya? A. Nilai sosial, B. Nilai norma, ataukah C. Nilai material, ataukah D. Nilai kebudayaan, ataukah E. Nilai susila. Maka jawaban yang tepat adalah nilai material ya. Jadi salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menurut Profesor Notonegoro adalah nilai material. Nilai material apa? Adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia ya, sesuatu yang berguna untuk jasmani dan raga. Oke, selanjutnya. Setelah Indonesia merdeka, sekutu datang lagi ke Indonesia bersama orang-orang Belanda yang datang kembali ingin menguasai Hindia Belanda. Pasukan Belanda yang memboncengi sekutu bernama, ya, ini jangan terkecoh, pasukan Belanda yang memboncengi sekutu. Jadi ada sekutu, kemudian yang ada temannya adalah ditemani oleh pasukan Belanda ini. Nah, maka yang ditanyakan adalah pasukan Belanda ini bernama apa? Bukan sekutunya tadi. Apakah A. Afne, apakah B. SEAC, ataukah C. Peta, ataukah D. Tonarigumi, ataukah E. Nica? Jawaban yang paling tepat adalah Nica. Jadi tentara sekutu yang datang ke Indonesia pasca kemerdekaan adalah AFNE. Jadi AFNE itu tentara sekutunya, dan yang memboncengi yaitu tadi tentara Belanda tadi itu namanya Nica ya. Jangan sampai terkecoh. Oke, soal berikutnya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga terjadi di Ambarawa. Pertempuran tersebut menerapkan strategi supit udang yang berhasil menekan Belanda. Pertempuran yang terjadi di Ambarawa dipimpin oleh siapa? Ya, Ambarawa. Jangan lupa Ambarawa. Dipimpin oleh A. Letkol Soeharto, B. Jenderal Sudirman, C. Mayor Sarjono, D. Letnan Mastuki, ataukah E. Mayor Kusno. Jawaban yang paling tepat ketika pertempuran di Ambarawa, ya, strategi supit udang yang terkenal ini adalah dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Ya, pertempuran Ambarawa awalnya itu dipimpin sama Letkol Isdiman, tapi ia gugur kemudian. Dari situlah diganti sama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini yang menerapkan strategi supit udang dan memenangkan pertempuran tersebut. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga kita semuanya sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.